Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Iskia Deviano Tasawid dengan NIM B1A123105. Saya Anggun Salsabila dengan NIM B1A123101. saya Aulia Humaira Febrianti dengan NIM B1A123119. Saya Rosida Nur Fadilah dengan NIM B1A123117. Dan saya Charles Sylvester dengan NIM B1A123102. Dan di video ini kami akan membahas mengenai fungsi pajak. Selamat Tonton! Guys. Aku baru beli roti, tapi harganya nambah karena PPN. Apa-apa dipajakin di sini. Kenapa sih harus ada PPN? Dikit-dikit dipajakin. Makanan pun dipajakin. Kok kalian ngomongnya gitu sih? Emang kalian nggak tahu apa itu pajak sama fungsi pajak? Emang pajak itu apa? Emang fungsi pajak apa? Jadi, pajak itu adalah kontribusi wajib yang harus dikeluarkan oleh rakyat ataupun perusahaan kepada pemerintah berupa uang dan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, uang dari pajak ini manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung, melainkan nantinya uang ini akan dipakai untuk keperluan pengeluaran negara. Nah, jadi fungsi pajak itu terbagi menjadi dua, fungsi anggaran atau budgeter dan fungsi mengatur atau reguleran. Fungsi anggaran atau budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Negara membutuhkan dana untuk menjalankan tugas-tugasnya, mulai dari kegiatan operasional hingga pembangunan skala besar. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain menjadi sumber keuangan negara, pajak juga memiliki peran strategis dalam mengatur perekonomian nasional. Dalam fungsi reguleran, pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial. Kemudian, dapat kita ketahui perbedaan antara fungsi budgeter dan reguleran adalah sebagai berikut yang terlihat dalam tabel. Fungsi budgeter atau fungsi anggaran berperan sebagai sarana utama negara untuk mengumpulkan penerimaan yang digunakan dalam pendanaan seluruh kegiatan pemerintahan. Fokus penggunaannya terletak pada penyediaan dana yang diperlukan negara agar program-program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dampak langsung dari fungsi ini adalah meningkatnya kas negara sehingga pemerintah memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai kebutuhan publik. Dalam hal pembangunan, fungsi budgeter menyediakan dana yang mendukung pelaksanaan program pembangunan, sehingga menciptakan perekonomian yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Sasaran utama dari fungsi ini adalah negara dan pengelolaan keuangan pemerintah. Sedangkan perbedaan antara keduanya yakni fungsi reguleran menekankan peran pajak sebagai instrumen pengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi perilaku ekonomi agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah. Fokus penggunaannya terletak pada bagaimana pajak mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung, bukan terutama pada penerimaan negara. Dampaknya terlihat pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang dipengaruhi oleh kebijakan pajak tertentu. Dalam pembangunan, fungsi reguleran menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan pengaturan yang diarahkan pada sektor-sektor tertentu. Sasaran utamanya adalah masyarakat, pelaku usaha, dan sektor ekonomi yang menjadi fokus pengaturan pemerintah. Selanjutnya, contoh nyata implementasi fungsi pajak. Yang pertama, contoh fungsi budgeter. Pajak digunakan untuk mendanai proyek jalan tol, pembangunan sekolah, rumah sakit, serta membayar gaji PNS, TNI, dan Polri. Selanjutnya yang kedua ada contoh fungsi reguleran. Pemerintah memberikan diskon tarif PPh, final UMKM, dan menerapkan pajak karbon untuk mengendalikan emisi serta mendorong penggunaan energi hijau. Ternyata pajak itu penting ya, Los. Iya, dan ternyata rupanya fungsi pajak ini sangat besar pengaruhnya kepada negara ini. Oh, jadi aku sekarang udah tahu kemana pajak PPN yang kubayar di roti itu. Baiklah, mari kita kasih tahu ke kawan kita yang lain.
Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai fungsi pajak. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan dalam video dapat mengedukasi teman-teman sekalian. Terima kasih.